Sementara itu, kehebohan terjadi di lokasi syuting sinetron Anak-Anak Manusia. Jumat 3 Januari lalu, saat sinetron ini memasuki episode yang ke-200, sutradara dan para kru berlomba-lomba tampil ala anak pang. Anting, muka penuh make up, rambut mohak, dan lain sebagainya. Selidik punya selidik, ide mendandani para sutradara dan kru muncul dari Cut Keke dan artis lainnya untuk merayakan 200 episode sinetron Anak-Anak Manusia. Kepada Ariel yang kemudian tampak intim bercengkrama dengan bocah 3 tahun tersebut. Cuma hanya sekedar saat mendekat lah. Mendekat doang ya? Enggak, aku nggak terlalu muluk-muluk sih kalau nyari cowok ya. Lebih kayak kalau aku nyaman sama dia ya I'm going for it gitu. Aku lebih suka Labuta. Karena apa ya, kayak lebih bisa ngayomin aku, tergantung orangnya juga sih ya. Maksudnya pokoknya aku lebih suka pribadi yang dewasa gitu. Yang ketiga, Al mengakui kalau Ariel Tatum termasuk tipikal gadis idamannya. Sekali lagi lewat Instagram, Al juga menyuguhkan foto-foto yang bikin banyak remaja pria lain iri hati. Kalau Sifat itu cewek pendiam, tapi kalau misalnya lagi di tempat umum pendiam, kalau misalnya lagi berdua dia seru, dia fun. Ariel termasuk fun sih. Jadi aku tuh lebih interest sama orang-orang yang lebih tua dari aku gitu. Cowok yang pengertian. Itu aja cukup. Namun bukan cuma Al, artis cowok yang menjadi rebutan banyak wanita. Raffi Ahmad pun nyatanya belum kehilangan daya pikatnya. Setelah Luna Maya, Aura Kasih, dan Mikha Tambayong, baru-baru ini Cinta Laura yang disebut-sebut jatuh hati pada Raffi. Benarkah Raffi Ahmad dan Cinta Laura pacaran? Ya itu sih biar saya aja yang tahu lah jatuh hati atau enggak. Tapi yang pasti Cinta orangnya baik, pinter. Suka tapi I'm friends with them. Jadi kalau nggak suka nggak mungkin temenan gitu. Semua orang-orang yang hang out sama aku pasti aku suka. Kalau nggak ngapain aku hang out sama mereka. Memang gampang gitu buat laki-laki jatuh hati sama Cinta karena dia juga orang yang baik. Saya senang ngobrol sama dia dan hanya sebatas dekat gitu aja gitu, dekat. Memang kita satu kerjaan bareng dan ya hanya sebatas itu. Pemirsa, kehebohan terjadi di lokasi syuting sinetron Anak-Anak Manusia. Para kru dan pemain sinetron berlomba-lomba tampil ala anak pang. Adalah Cut Keke yang menjadi pimpinan proyek nan gila ini. Seperti apa suasana meriah di lokasi syuting Anak-Anak Manusia? Simak setelah yang satu ini. Selalu siapapun. Saya ini presenter infotainment 7 tahun. Selalu itu digitu-gituin. Ntar mereka nggak ngaku, dituduh saya membuktikan lagi, ntar saya kayak kurang kerjaan lagi. Apa yang membuat Yusuf Subrata dan Cut Tari bercerai hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Namun agaknya, sosok pria idaman lain di hati Cut Tari mulai terkuak. Kabarnya, Tari jatuh hati pada Richard Kevin, aktor yang 3 tahun lebih muda darinya. Kabar terbaru menyebutkan, Kevin telah membeli sebuah rumah di kawasan Bintaro untuk ditempati bersama Tari. Sekarang gini ya, saya tinggalnya di sini. Gitu ya. Nggak pernah keluar dari semua ini, masih di sini. Dan lagi, orang nggak ada apa-apa ngapain beliin rumah itu ngaco banget sih, gitu. Nggak ada itu, nggak ada. Dan tahu nggak sih kalau saya itu tahu satu manajemen, satu kantor, itu yang suka dilupain orang-orang, gitu. Saya masuk sih baik-baik aja, gitu. Cuma media yang masih kayaknya memblow up-nya dengan buat saya. Makanya saya jadi malas interview lagi. Itu buat saya udah cukup interview saya sama Mas Yusuf udah ngejelasin. Mas Yusuf juga udah sangat tegas, udah bicara seperti apa gitu kemarin. Dan kami juga depan kalian juga baik-baik aja. Dan itu bukan sandiwara atau apa-apa, emang kita begitu gitu. Kita emang santai aja berdua.
Ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Kedekatan Cut Tari dan Richard Kevin sebenarnya sudah terendus sejak April tahun lalu. Saat itu Kevin mengalami kecelakaan tunggal dan sempat diperiksa polisi. Anehnya, Cut Tari lah yang selalu mendampingi Kevin saat diperiksa pihak yang berwajib. Ada yang salah. Emang kenapa? Gitu. Kalau misalnya temennya Mbak gimana? Emang kenapa? Selalu siapapun. Saya ini presenter infotainment 7 tahun. Selalu itu digitu-gituin. Saya suka kasihan sih sama orang-orang yang ada masalah terus dikait-kaitkan sama orang-orang lain. Saya suka kasih waktu saya di presenter infotainment gitu. Buat apa gitu loh. Orang mereka udah ada masalah, nambah-nambah masalah orang gitu kan. Keputusan Cut Tari dan Yusuf Subrata menyudahi 9 tahun pernikahan mereka memang terasa ganjil. Saat Tari mendua dan bermain api dengan Ariel Noah, Yusuf adem ayem dan memaafkan sang istri. Tak ada amarah sama sekali. Lalu mengapa kini Yusuf menceraikan sang istri? Selain Kevin, ada juga sosok lain yang muncul sebagai orang ketiga. Adalah Farhad Abbas yang menggulirkan hubungan Tari dengan seorang tokoh di Departemen Keuangan. Sayang, kala kami coba meminta klarifikasi Farhad soal tudingannya tersebut, Farhad melengos dan enggan merinci siapa sosok pria idaman lain di hati Cut Tari. Wah, saya nggak mau komentar lah, ntar. Tapi kenal bang. Ya, rahasia lah. Tapi tahu dari mana bang sampai Hah? bikin statement di Twitter gitu? Saya nggak mau ikut campur ke arah sana lah. Ntar, Tapi pernah denger ya? ntar mereka nggak ngaku, dituduh saya membuktikan lagi, ntar saya kayak kurang kerjaan lagi. Udah, nggak usah ngomong lah. Bang, tapi kenapa bisa statement di Twitter seperti itu? Maksudnya berarti abang mengetahui sosok itu? Mengetahui aja deh bang. Nggak usah dulu ngomong deh, nanti pasti mereka akan ngomong sendiri. Ya, oke? Sementara itu, kehebohan terjadi di lokasi syuting sinetron Anak-anak Manusia. Jumat 3 Januari lalu, saat sinetron ini memasuki episode yang ke-200, sutradara dan para kru berlomba-lomba tampil ala anak pang. Anting, muka penuh make up, rambut mohak, dan lain sebagainya. Selidik punya selidik, ide mendandani para sutradara dan kru muncul dari Cut Keke dan artis lainnya untuk merayakan 200 episode sinetron Anak-anak Manusia. Tapi harus lihat 200 episode dulu nih. Iya. Satu, dua, Kalau soal dress code, ya aku kebetulan memang ngasih ide soal dress code karena supaya apa ya unik aja gitu loh. Jadi kan lucu aja untuk menjalin kekompakan antara pemain sama kru dengan mereka pakai dress code ini kan. Terus udah gitu mereka tuh bener-bener kan gimana ya lucu kan, masih semangat kan. Kalau yang buat dress code juara 1 dapat 1 juta kan orang seneng kan wah gitu ya. Terus udah gitu ada juga 500.000 yang kedua, terus ada jam tangan, yang ketiga jam tangan lagi itu sama kipas angin. Jika jumlah episode yang menjadi tolok ukur, sinetron Anak-anak Manusia memang masih kalah jauh dibanding sinetron Tukang Bubur Naik Haji yang sudah mencapai lebih dari 1.000 episode. Namun demikian, sinetron Anak-anak Manusia sudah mencetak rekornya sendiri. Sinetron ini termasuk tontonan wajib bagi pemirsa di rumah karena mengisahkan kehidupan dan persoalan sehari-hari yang biasa kita alami di tengah masyarakat. Dan kunci kesuksesan tersebut tentunya kerjasama yang baik antara sutradara, kru, dan para artis pendukung. Harapannya mudah-mudahan masih terus ditonton dan masih terus disukai sama pemirsa di rumah dan bisa menjadi salah satu pilihan untuk menjadi tauladan juga atau contoh. Misalnya yang baik silakan ditiru, yang tidak baik tentu itu cuma buat contoh ya. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda. Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis
Serta cek dan dicek setiap hari Selasa, Rabu, dan Sabtu pukul 4 sore hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.